Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Olivia Nisatriana dari kelas IK 22B. Di sini saya akan membahas materi tentang aplikasi konsep manajemen komunikasi. Welcome to my channel! Konsep dasar manajemen komunikasi. Definisi manajemen itu ialah proses untuk mempengaruhi orang lain. Nah, selain itu juga konsep manajemen komunikasi bisa memberi saran kepada kita dalam kemampuan kita untuk berkomunikasi dan bisa kita kembangkan juga. Contohnya, kalau kita sedang presentasi atau berbicara depan, nah kita tuh harus berlatih dulu sebelum itu agar pada saat di depan itu nggak gugup. Selanjutnya ada efektivitas manajemen komunikasi. Efektivitas komunikasi ialah penyampaian pesan dan adanya feedback atau umpan balik sehingga pesan tersebut disampaikan dengan efektif. Nah, ada juga tujuan manajemen komunikasi ialah mendapatkan pertukaran informasi antara komunikator dan komunikan. Unsur terjadinya manajemen komunikasi ada 4, yaitu yang pertama ada suatu sumber, yaitu seorang komunikator mempunyai sejumlah kebutuhan atau ide. Dimaksud yaitu komunikator menyediakan apa saja yang akan dikomunikasikan kepada si penerima. Yang kedua, adanya tujuan yang hendak dicapai sehingga pesan yang disampaikan dapat mencapaikan hasil yang diinginkan oleh si komunikator. Yang ketiga, ada saluran yang menghubungkan sumber berita dengan penerima berita, semisal di telepon, media sosial, atau tatap muka. Dan yang keempat, ada penerima berita atau umpan balik. Penerima berita atau audiens memiliki peran penting dalam menyampaikan tanggapannya, pertanyaan, atau reaksinya terhadap pesan yang diterima. Ada kriteria pengukuran efektivitas. Ada 4. Yang pertama, pendekatan pencapaian tujuan. Yang dimaksud menilai apakah upaya komunikasi tersebut berhasil dalam mengarahkan perubahan atau respon yang diharapkan. Yang kedua, pendekatan sistem yang menekankan stabilitas. Stabilitas itu seperti mempertahankan ya, semisal dalam kinerja perusahaan tersebut. Yang ketiga, pendekatan konstituensi strategis yang menekan terpenuhinya tuntutan stakeholder, yaitu yang terlibat dalam perusahaan tersebut, semisal pemegang kekuasaannya atau manajernya atau karyawannya. Nah, yang keempat ada pendekatan nilai-nilai bersaing yang mempertemukan 3 kriteria, yaitu ada 3 kriteria, yaitu Human Related Model, Open System Model, dan Rational Goal Model. Aku bakal bahas sedikit tentang Human Related Model, yaitu pendekatan hubungan antara si manajer dengan si karyawannya agar mencapai produktivitas yang lebih baik gitu. Yang kedua ada Open System Model, yaitu mengakui perusahaan sebagai sistem terbuka, transparan yang harus beradaptasi dengan perubahan di lingkungannya. Yang ketiga ada Rational Goal Model, yaitu menekankan pencapaian tujuan organisasi secara rasional dan efektif. Indikator pengukuran efektivitas komunikasi. Nah, ada 4 pendekatannya. Yang pertama, perbedaan persepsi, yaitu di mana setiap orang mempunyai pandangan masing-masing. Yang kedua, reaksi emosionalnya. Kita harus bisa mengontrol emosi saat berkomunikasi dan cara memahami karena ketika emosi akan menimbulkan masalah. Yang ketiga, ketidakkonsistenan komunikasi verbal dan nonverbal. Terkadang saat berkomunikasi verbal atau nonverbal itu banyak perbedaannya ya, karena bisa perbedaan makna kalau di nonverbal. Dan yang terakhir ada kecurigaan. Usaha mengefektifkan komunikasi. Ada aturan dalam pelaksanaan komunikasi. Yang pertama, usaha sekuat mungkin agar sikap pandangan tidak kaku dan tidak merubah aspek-aspeknya. Yang kedua, saling mengerti. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, usahakan agar pikiran dan pengalaman sejalan ya. Nah, yang kelima, berinisiatif untuk memberikan jalan keluar jika ada penyelesaian agar bertemu titik terangnya dalam masalah tersebut. Yang keenam, menjadi komunikator yang dapat dipercaya. Yang ketujuh, memberikan motivasi pada komunikannya. Dan terakhir, terbuka dan ramah pada pandangan atau pendapat komunikan. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Yang pertama, respect, memberikan perasaan positif atau penghormatan kepada lawan bicara kita ya. Yang kedua, empati, kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Yang ketiga, clarity, yaitu kejelasan dari pesan yang disampaikan, salah satu penyebab munculnya salah paham antara satu sama lain. Yang keempat, ada humble, membangun rasa menghormati orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati. Selanjutnya ada manajemen dan manajer komunikasi. Seorang manajer komunikasi harus melakukan proses manajemen untuk tercapainya tujuan komunikasi. Ada 3 peran manajer. Yang pertama, peran antar pribadi, yaitu peran kepada anak buah atau pemimpinnya. Yang kedua, peran informasional seperti sebagai pemantau dan penyebar informasi di perusahaan tersebut. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan seperti dalam pemecahan apabila ada masalah dan juga dalam perundingan. Model-model manajemen komunikasi. Menurut di buku Michael Kay ada 4
lapisannya. Yang pertama ada self, hubungan dengan diri sendiri agar mengembangkan diri jadi lebih baik, yaitu lebih ke intrapersonal. Yang kedua, interpersonal, interaksi dengan manusia lain yang menghasilkan efek komunikasi. Yang ketiga, sistem interaksi antar sistem dan manusia, itu penjabaran tentang sistem manusia atau human system atau organisasi tempat masyarakat bekerja yang dapat mempengaruhi cara komunikasi dengan orang lain. Yang keempat, ada kompeten, yaitu mengonstruksi, mengatur, dan menjelaskan makna melalui interaksi dengan orang lain. Satu contoh dalam prinsip komunikasi efektif. Nah, aku ambil yaitu empati. Kan kita dalam perusahaan skincare ya, semisal Wardah. Nah, ada kunjungan nih dari brand lain yaitu makeover. Nah, saat ada kunjungan dari perusahaan ini, kita harus menunjukkan sikap empati di mana kita harus saling menghormati dan menghargai, yang artinya bisa menempatkan diri dalam situasi tersebut. Terima kasih semuanya. Bye-bye.